Anak-anak yang hidup di jalan tentunya sangat rentan dieksploitasi. Salah satu bentuk eksploitasi yang kerap muncul adalah pelecehan seksual. Untuk itu, berbagai rumah singgah dan rumah pendidikan hadir untuk membantu mencegah terjadinya pelecehan pada anak jalanan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita akan bergabung dengan staf pengajar di Sekolah Master Depok, Angga Roman Widya. Ya, Mas Angga, selamat siang. Mas Angga. Selamat siang dengan Mbak Email ya. Iya, Mas Angga, bagaimana pendapat Anda tentang maraknya kekerasan pada anak, Mas Angga? Ini khawatir nggak sih menimpa anak jalanan yang menjadi anak didik Mas Angga? Ya kalau sebenarnya gini Mbak, kita bisa berempati sebagai seorang seorang kakak, saudara, orang tua ataupun mungkin pendidik atau mungkin juga orang-orang yang praktisi anak ini sangat ya shock ternyata semakin hari di tahun yang ini tiba-tiba dikagetkan dengan temuan yang dua kasus yang luar biasa itu sangat, waduh, kita juga jadi semakin waspada Mbak. Ya, kalau yang dilakukan oleh Sekolah Master sendiri apa ini untuk melindungi anak-anak jalanan yang diasuh dari kasus pelecehan seksual ini? Kalau kita biasanya gini Mbak, memberikan ruang buat mereka, kita buat mereka nyaman dulu. Yang tujuan kita adalah biar mereka itu nggak terlalu intens jalan, karena kalau di jalan itu hampir semua hal-hal yang nggak dimauin anak itu ada. Makanya kita berikan tempat buat anak-anak, bukan kita rekrut tapi kita mendekatkan ke mereka, kita buat mereka nyaman dan aman ya, sampai nanti mereka siap untuk kita berikan arahan-arahan yang terkait dengan hal-hal yang bahaya, terutama di jalan itu kan banyak banget ya Mbak. Ya, kalau arahannya itu seperti apa sih Mas? Metodenya seperti apa arahan yang dilakukan oleh rumah singgah? Kita ajak mereka, ya kita kasih tempat, terus kita kasih kesempatan untuk mereka tuh bermain, kita kasih kesempatan mereka ngobrol, kita kasih kesempatan mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi permasalahan mereka di lapangan. Karena kan kalau kita langsung ke poinnya, mereka kadang-kadang agak sedikit self defense. Jadi ya kita membaur dengan mereka ya, ini sampai mereka benar-benar nanti tahu bahwasanya ada hal-hal yang di luar yang sangat bahaya. Salah satunya ketika kita sampaikan kemarin ada dua hal yang itu yang di beberapa sekolah memahami dan kooperatif dan memahami, memang itu harus mereka tahu gitu kalau itu tuh bahaya gitu Mbak. Pernah nggak sih Mas mendapatkan laporan anak-anak yang belajar di Sekolah Master ini menjadi korban pelecehan ataupun kekerasan? Sering juga ya, karena ternyata itu masih belum menjadi hal yang urgent di sekitar kita secara nggak langsung ya Mbak, karena memang kalau ini kan nggak bedanya dengan nafsa ya, nggak bedanya dengan obat-obat terlarang ini terselubung underground, jadi di bawah permukaan, tapi sebenarnya ini masih eksis sampai hari ini gitu. Jadi masih banyak laporan-laporan yang kadang-kadang anaknya langsung, bahkan orang tuanya atau mungkin pihak-pihak yang peduli dengan itu, kita masih sering terima itu gitu. Iya. Lalu tindakannya dari rumah singgah ini seperti apa Mas Angga ketika mendapatkan laporan itu? Kita bekerja sama dengan orang tua yang pernah anaknya jadi korban, karena biasanya mereka akan cerita ke beberapa orang yang akan jadi korban juga. Terus kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait termasuk dinas sosial, karena kan anak-anak ini yang di jalan itu kadang-kadang kan ini juga masih ininya dinas sosial. Kalau orang-orang yang nggak turun ke jalan ya kita harus sering ngobrol dengan orang tuanya atau mungkin dengan walinya dalam rangka monitoring itu. Terus juga kita sering ngobrol dengan orang-orang yang kompeten di bidangnya, termasuk praktisi anak, terus psikolog. Karena ini kita nggak bisa sendirian Mbak, jadi Master sendiri sampai hari ini masih menggalang kemitraan dengan beberapa pihak, itu masih kita upayakan sampai hari ini. Oke, ya. Baik Mas Angga, dialog akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa.